Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati fa huwa ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang dimuliakan pengurusan Masjid Negeri Sabah, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Pertama, kita rapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak diberikan kepada kita, dan kita dapat berjumpa lagi di masjid negeri ini. Kemudian ucapan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengucap salawat. Kita termasuk orang yang mencintai Nabi, dan kalau kita termasuk golongan orang yang mencintai Nabi, Nabi telah memberi istilahnya jaminan akan kita boleh masuk bersama Nabi ke dalam surga. Mudah-mudahan tuan-tuan salah satu kita cinta dengan Nabi, yaitu banyak berselawat. Dan malam ini maafkan saya seperti apa yang diulang Tuan Imam tadi. Saya ingat malam ini kita buat ceramah yang semasa, yaitu Ma'al Hijrah. Hari ini kita masuk hari yang kelima. Harinya 4 baru, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tetapi tahun hijrah itu dikira mulai terbenam matahari. Adapun tahun Masehi 2025 dikira selepas tengah malam. Jadi ada beza dia, ya. Kemudian lagi tahun hijrah ataupun tahun hijri ini dia punya bilangan 29 atau 30. Sedangkan tahun Masehi bilangannya 31, 30, 29, 28. Jadi banyak beza dia. Kalau kita tengok tuan-tuan perbezaan tahun hijrah dengan Masehi, lebih kurang 9 atau 10 hari dalam 1 tahun bezanya. Artinya tahun hijrah lagi sikit. Jadi kalau adalah umpamanya seseorang yang umurnya 70 tahun, kalau kita tengok daripada segi tahun hijrah, dia sudah masuk 72. Sebab tahun hijrah adalah sedikit kurang 10 atau 9 hari dalam setahun. Jadi kita bayangkan kalau istilahnya sempat 70 tahun kali 10 sudah 700. 700 itu lebih kurang, yaitu 2 tahun. 1 tahun 365, darab 2 lebih kurang 700. Jadi siapa yang sudah berumur menurut tahun Masehi 70, sebetulnya Anda sudah berumur masuk 72 tahun baru Islam. Cuma kita ini tidak biasa memang memakai tahun baru Islam ini. Padahal patutnya inilah tahun baru kita. Tapi karena kita sudah terbiasa dari dulu, ya, jarang kita dengar berapa umur Masehi 61. Kalau hijrah
62 katanya. Tidak ada, ya. Dan jarang juga kita dengar bila kau lahir 12 Agustus tahun sekian. Jarang kita dengar bila kau lahir 12 Safar katanya. Tidak ada, ya. Memang kita akui ini tuan-tuan, ya. Dan patutnya ini yang kita kasih biasakan, sebab inilah tahun kita. Adapun tahun Masehi ini adalah tahun semua orang, tidak kira agama, ya. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengingati Nabi, ini baru minggu pertama hijrah, layaklah kita buat istilahnya tajuk sayap bagi saya lah. Walaupun yang lain-lain mungkin kita sudah dengar istilahnya kupasan hijrah, tapi mudah-mudahan dengan kita selalu buat, selalu kupas, selalu ingat, mudah-mudahan kita termasuk orang mencintai Nabi. Sebab kalau kita cinta dengan seseorang, disebut orang saja namanya mengikut telinga kita itu. Kenapa itu? Dia sebut nama anakku katanya. Ya, makin disebut nama itu makin kita suka. Kenapa? Sebab kita suka orang yang disebut itu. Jadi mudah-mudahan begitulah kita buat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mencintai Nabi melebihi cinta kepada diri kita. Bukan senang itu kan? Sedang cinta dengan diri kita pun belum tahu kita setakat mana cinta kita. Tapi patutnya kita mesti mencintai Nabi lebih daripada diri kita. Baru namanya betul-betul mencintai Nabi. Seperti mana yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar. Kita tahulah Sayyidina Umar ini kan orang yang terus terang. Dia pernah cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu, tapi aku cinta diriku dulu, baru kau nomor 2. Kalau diingat macam kita logik, ngam lah itu kan? Ngam lah Pak, kita dululah baru orang. Tapi rupanya ditegur oleh Nabi. Bukan, wahai Umar. Kenapa? Aku dulu kau cintai, baru badanmu nomor 2. Baru keluargamu nomor 3. Kita tengok macam mana sahabat reaksinya. Selepas Nabi cakap, wahai Rasulullah, kalau begitu mulai hari ini aku akan mencintai engkau dulu, baru diriku. Inilah yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat. Kita tengok berapa banyak orang yang istilahnya nak membuat jahat kepada Nabi, tapi Nabi terselamat. Karena apa? Karena di sekeliling dia adalah para sahabat-sahabat yang berani mati. Yang istilah kita kan, langkahi mayatku dulu katanya. Begitu. Kenapa kau cakap begitu? Aku lebih sayang dia daripada aku. Mudah-mudahan kita tidak jumpa dengan Nabi, tapi setidak-tidaknya kita menyayangi Nabi, yaitu kita nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan sebagai cinta. Jadi salah satu tuan-tuan hijrah ini, kalau kita tengok sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun hijrah belum ada, sebab belum hijrah. Jangankan hijrah, dilantik menjadi Rasul pun belum. Jadi waktu itu Nabi diistilahkan tahun gajah. Cuma untuk ingatan kita, ini tidak ada mengena dengan tahun istilahnya ular, tahun lembu, tahun kerbau, ini tidak ada. Jadi jangan cakap, oh Nabi kamu tahun gajah, aku ni tahun lembu katanya, adik-beradik lah itu katanya. Tidak, ini yaitu Raja Abraha yang begitu gagah. Karena istilahnya cemburu kenapa orang datang ke Mekah bukan ke Yaman, dan dia mau orang ke Yaman, dia sudah bikin satu bangunan yang cantik, tapi tidak juga datang orang, maka dia buat kesimpulan, bagus aku robohkan itu Ka'bah supaya orang pergi ke Yaman. Maka dia datanglah dengan tentera yang gagah. Apa gagahnya? Dia punya istilahnya kendaraan bukan unta, bukan istilahnya kuda, tapi gajah. Tidak gagah kayak itu, ya. Kita menengok gajah pun, lari wak kita itu. Sekali henyak gajah, mati wak kita, ya.
Begitulah hebatnya. Tapi bagaimanapun hebatnya menurut perkiraan manusia, kalau Allah tidak izinkan, maka Allah kirim, yaitu burung ababil dalam surah Al-Fil, ya, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah istilahnya terbangkan burung ababil, dia membawa kerikil daripada neraka sijil. Sijil ini salah satu nama neraka. Kerikil batu itu dilemparkan kepada gajah itu, maka akhirnya gajah mati. Begitulah kalau datang kuasa Allah. Jadi kita jangan putus asa kalau Allah nanti nak tolong saudara-saudara kita di Palestina dan di Iran dan di mana-mana saja atas tindakan Zionis ini. Jangan kita putus asa. Insya Allah tolongan Allah akan datang. Cuma belum tahu bila. Sabar saja kita. Jadi setidak-tidaknya kalau kita tak boleh istilahnya membantu secara langsung, tapi jangan kita lupa doa senantiasa supaya Allah bersama mereka. Dan mereka sebetulnya kita doakan, kita rasa duka cita, tapi mereka kalau ditengok, mereka bukan duka cita. Sebab apa? Mereka suka lagi mati. Sebab kalau syahid, dia langsung pergi surga, tiada perhisapan. Siapa yang tidak mau? Daripada umur panjang, belum tahu lagi masuk mana. Ya, harapanlah masuk surga, tapi belum tahu. Tapi kalau sudah mati syahid, dia ada istilahnya jaminan masuk ke dalam surga. Inilah saudara-saudara kita yang di Palestina dan di Iran sekarang. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, Nabi kalau sebelum ditengok sejarah Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi ini istilahnya pujian orang Bani di Makkah. Dipuji orang dia ini. Pasal dialah satu-satunya istilahnya yang dijumpai mereka orang yang paling hebat. Tandanya apa? Waktu Nabi umur 25 tahun, kebetulan tahun itu juga menikah dengan Khadijah, dia dapat pingat kebesaran kota Mekah yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Apa dia? Al-Amin. Artinya orang yang sangat dipercayai. Jadi Muhammad itu mereka sudah istilahnya iktiraf adalah orang yang sangat dipercayai. Waktu Nabi belum dilantik menjadi Rasul, mereka percaya betul dengan dia. Mereka suka dengan dia. Bahkan istilahnya waktu datang banjir, diistilahkan Hajarul Aswad berpindah karena banjir itu. Salah satunya yang memindahkan istilahnya batu ke tempat semula, mereka pilih adalah Muhammad. Karena apa? Mereka cakap, siapa besok pagi yang paling cepat ke masjid, maka kita minta dengan dialah pengadilnya. Karena mereka istilahnya pada ketika itu, mereka antara satu suku dengan suku lain tidak ada yang kalah. Kami pun apa kurang kuat bagi kami ini, kamilah yang meletakkan semula. Data yang satu, jangan kamu ingat kami apa kurang. Nak berkelahi. Setelah Nabi datang, perkelahian tiada timbul. Apa dia? Kita tengok hebatnya Nabi. Dibuat satu helai kain, diangkat Nabi lah Hajarul Aswad itu pergi atas kain. Maka dia tunjuklah, kamu dari suku ini suku ini. Pegang siring kain, sama-sama kita angkat sama-sama. Tidak berkelahi. Begitulah tuan-tuan, orang tu percayanya dengan Nabi. Tapi apa yang terjadi selepas Nabi dilantik menjadi Rasul? Nabi pernah tes juga ini, ya, yaitu di Safa. Safa ini kan satu bukit. Kalau kita sa'i, kita bermula di Safa, pergi Marwah, ya. Ketika itu Nabi pernah tes di orang ini. Wahai penduduk Makkah, seandainya aku cakap di depan sana ini, di atas sebelah bukit ini ada musuh akan datang ke Mekah ini, apakah kamu percaya? Orang cakap, percaya ya Muhammad, sebab kami dapat engkau memang tidak pernah berbohong, dan memang kaulah orang yang sangat kami percayai. Maka dialihkan oleh Nabi.
Oleh karena itu katanya, kamu sudah akon kepercayaan kamu. Mulai hari ini aku seru kepada kamu, wahai penduduk Mekah, tinggalkanlah menyembah berhala. Yang ada pada ketika itu di Masjidil Haram lebih kurang 360 biji berhala. Dan tiap-tiap saat kumpulan itu ada ketuanya. Itulah hebatnya itu. Tuhan yang ada ketua lagi. Tidak tahu ketua, semua ketua, siapa lagi ketua itu, ya. Begitulah namanya jahilnya, itulah itu jahil, ya. Tinggalkanlah yang menyembah berhala itu, sembahlah Tuhan yang esa. Apa dibilang Abu Lahab? Wahai Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami sini? Kalaulah hanya untuk ini, buang masa saja. Tengok, tadi orang itu sudah cakap, apa yang dicakap oleh Muhammad kami percaya, sebab kami dapati Muhammad ini adalah orang yang baik. Tapi selepas Nabi istilahnya mengajak kepada menyembah Tuhan yang esa, jangan sembah lagi berhala, maka mereka enggan. Ini namanya tidak dapat hidayah, ya. Jadi kita ini tuan-tuan, kita sudah dapat hidayah, pelihara itu hidayah. Bagus-bagus, takut nanti hilang hidayah, tidak lagi nampak masjid, ya. Ada itu kadang-kadang kita masanya tidak nampak masjid. Bagaimana kau? Woi, sibuk bayi ini katanya. Itu yang tidak dapat hidayah itu. Waktu itu biasanya dia dapat banyak rezeki dari Allah, tapi lupa dia kepada Allah. Sempat tidak sembahyang Jumat pasal sibuknya, ya. Tidak tahu sibuk apa namanya itu. Mungkin menyibuklah bayi ini kan. Itu namanya tidak dapat hidayah. Jadi kita bersyukurlah orang yang selalu datang ke masjid. Kita teruskan itu tuan-tuan, amalan-amalan itu. Datanglah terus dalam hati kita, ya Allah kasih aku kesehatan. Sebab aku percaya, aku yakin, aku pergi masjid karena aku sehat. Kalau aku sudah sakit, tidak tahu lagi lah apa jadi. Paling-paling kita dengar dari rumah kita suara azan. Itu pun kalau dengar dari masjid. Jadi waktu kita sehat tuan-tuan, rajin-rajinlah pergi masjid. Ini namanya kita dapat hidayah. Jadi oleh karena itu kalau kita tengok bahasan ulama, kenapa mereka ini tidak mau ikut Nabi? Yang pertama itulah tidak dapat hidayah. Ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'au wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka macam yang dicakap Nabi lah, marilah menyembah Tuhan, ikutlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan ikutlah kepada Rasul. Begitulah style orang-orang Quraisy. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah Quran, ikutlah Nabi. Apa mereka jawab? Qalu hasbuna, memadailah kami akan mengikut apa yang dibuat oleh atuk nenek kami. Itulah alas melaka. Ini kan kau cakap menyembah Tuhan yang esa. Kami hendaklah ikut yang apa yang kami dapat daripada bapa-bapa, atuk-atuk, nenek-nenek kami. Kami tidak berganjak. Cukuplah itu katanya. Walaupun atuk nenek mereka itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang mereka buat. Artinya dia buat secara turun-temurun. Kita pun kadang-kadang ada amalan kita begitu itu, ya, turun-temurun. Kenapa kamu buat ini? Tidak boleh begini kan? Ya kami juga tahu tidak boleh, tapi ini sudah adat begini katanya. Ini samalah dengan orang-orang yang dulu, mereka begitulah kepada Nabi, ya. Wala yahtadun, mereka tidak tahu lagi sesuatu apa yang mereka buat, dan mereka sebetulnya tidak dapat hidayah daripada Allah, tidak dapat petunjuk. Inilah tuan-tuan untuk ingatan kita, sebetulnya kalau kita tidak dapat petunjuk daripada Allah memang susah, ya. Jadi kita ini namanya dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah. Maka teruskanlah itu. Kita jangan sia-siakan, karena itu belum tahu lagi datang kalau kita istilahnya akan tinggalkan, ya.
Yang kedua, kenapa mereka tidak mau dengan Islam? Sebab mereka tidak mau sama hak. Mereka kan masih mengamal istilahnya kalau kaya, dia style dia di atas. Sementara orang bawahan dia, pesuruh dia itu lain. Dia tidak mau begitu sama. Kalau dalam Islam kan, kalau kita umpamanya majikan, ada pekerja. Dalam Islam, kalau kita sama-sama makan, sama-sama meja. Itu style Islam. Tapi mereka tidak mau itu. Ya, dia mau dia dulu dihidang, sementara pekerja dia jangan kau makan dulu. Itu baru dia rasa ada hong pada dia. Barulah kalau sama meja sama makan, apalagi beza katanya. Dia mau begitu. Itulah dia orang punya ciri-ciri itu, ya. Dia mau diasingkan dia mau ditinggikan dia, sementara orang di bawah. Jadi kalau nanti sudah masuk Islam, tidak ada yang begini. Ini orang itu tidak suka. Tidak kita suka lah, mana boleh katanya. Sama majikan dengan bos katanya, ya. Saya teringat waktu kami buat lawatan waktu di Jahins. Kami pergi ke satu tempat. Di kampung itu mengcerialah. Kalau saya tidak salah 2 hari 2 malam kah kami di kampung itu. Dan ketika itu ikut KPP. KPP lah sebagai ketua kami. Sempat orang kampung cakap dengan kami. Kamu ini boleh tahan tahu. Orang itu bukan tahu Jahins, Muiz. Muiz ini boleh tahan tahu katanya. Kenapa? Aku tengok kamu semua sama. Kami tidak tahu siapa bos kamu katanya. Begitu. Kami tidak tahu siapa bos kamu katanya. Dia tanya, siapa bos kamu? Itu yang bos. Oh itu macam sama saja dengan kamu katanya. Ini bagi kita mau tuan-tuan, ya. Jangan kita mengasingkan diri, membuat style sendiri karena kononnya kita bos. Bos ini tuan-tuan untuk ingatan kita waktu kerja saja itu. Kalau sudah tidak kerja, belum tahu orang cakap kau bos, Pak. Sebab sain tidak lagi laku. Ya, waktu kerja sain lakulah. Tapi kalau sudah tidak kerja, tidak ada itu. Jangan-jangan orang tidak tegur pun kita. Sebab kita terlalu angkuh waktu kita kerja. Jadi kerja berpada-padalah. Jangan kita terlalu. Ya. Inilah salah satunya orang Quraisy tidak mau masuk Islam. Karena nanti sama. Ya. Yang kedua, mereka tidak mau masuk Islam karena mereka takut hilang kuasa. Mereka merasa tuan-tuan bahwa kalau nanti sudah masuk Islam, kita akan ikut Muhammad. Sedangkan Muhammad itu bagi pandangan orang itu adalah orang yang hina. Macam mana hinanya? Belum lagi lahir, bapak sudah tiada. Umur 6 tahun, mamaknya meninggal. Umur 7 tahun ditinggalkan oleh atu. Maka dipeliharalah oleh makcik sampai dia dilantik menjadi Rasul. Jadi orang yang tidak dipandang orang itulah. Siapalah itu. Ya. Itu makanya tuan-tuan, mereka istilahnya bermacam-macam alasan dia orang. Karena tidak suka dengan Muhammad. Karena tidak sukanya dengan Nabi, bukan dengan Nabi saja. Siapa yang ikut Nabi, mereka pun tidak suka. Karena apa? Pada ketika itu kita belum ada negara. Itulah rupanya gunanya ada negara. Kata Said Qutb, ulama terkenal, mereka katanya benar-benar ditindas sebelum hijrah dan diseksa supaya meninggalkan agama yang mereka anuti, hingga mereka terpaksa berpura-pura menzahirkan kekafiran untuk menyelamatkan diri, dan terpaksa juga ikut upacara ibadat kaum musyrikin. Saudara-saudara kita yang masuk Islam duluan tuh. Karena mereka istilahnya menyelamatkan untuk selamatkan diri karena tidak punya negara yang berdaulat. Inilah rupanya gunanya ada negara. Ya, kalau ada negara, ada undang-undang. Maka dengan undang-undang kita boleh pisahkan mana yang betul, mana yang salah. Tapi karena Nabi belum ada negara waktu belum berhijrah, dia tak boleh. Walaupun yang dikasih tahu Nabi itu baik, tapi mereka cakap juga tidak baik. Oleh karena itu jangan kita heran, maka siapa yang masuk Islam ditindas.
Seperti yang selalu kita dengar, yang Paimes punya cerita, Bilal bin Rabah. Ini bukan calang-calang punya tindasan tuan-tuan. Dia dibuka bajunya, diheret di atas pasir, bukan pasir di Keke, tapi pasir di Araf. Macam mana itu pasir di Araf? Nah, tanyalah orang yang baru pulang dari Mekah. Panas, ya. Sudah ada diheret tuan-tuan, diambil lagi batu, diletakkan di atas dada. Bayangkan itu. Yang keluar kata-kata daripada yang mengheret itu, supaya kau selamat, kau keluar balik. Kau murtad. Maka yang keluar daripada mulut, istilahnya Bilal bin Rabah, ahad. 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 Keluar ahad. Sifat Tuhan, bukan dia cakap Allah. Dalam surah Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakan oleh wahai Muhammad, Allah itu esa, ahad. Esa maksudnya tuan-tuan, Allah lah satu-satunya tujuan kita. Kalau ada sesuatu menuju bukan dengan Allah, ada duanya, itu namanya syirik. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda diterima di atas manusia karena Anda banyak sokongan, tapi Anda tidak akan ada pahala nanti sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala itu datang daripada Allah. Nah, itulah ahad. Kalau saya boleh simpulkan, ingatkah Taib yang dulu, yang sebelum Karen ini, Taib yang dulu, dia ada istilahnya dia punya pusatnya di tengah. Kita tekan pun disiring, pergi di tengah. Ditekan pun di tengah, pergi di tengah. Ditekan di atas, pergi di tengah juga. Di bawah pun ditekan, semua di tengah. Hebatnya itu kan dulu, sebelum ada Karen tua. Mana-mana tekan, semua pergi di tengah. Kalau tidak pergi tengah, maka dia sudah rosak. Jadi maknanya kita ini pun, buatlah apa yang kita buat, tetapi kalau bukan karena Allah, itu tidak dikira. Sebab ahad, satu-satunya yang kita tuju adalah Allah. Satu-satunya yang kita minta hanyalah Allah. Satu-satunya apa jua yang kita beribadat, tujuannya karena Allah. Kalau kita beribadat tujuan karena manusia, maka dia sudah menjadi riya. Ya, maka itu tidak akan ada nanti pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan yang diderita oleh orang-orang yang masuk Islam. Ada lagi satu yang menyayat hati, yaitu namanya Yasir, istrinya Sumayyah. Ini suami istri, anaknya Ammar bin Yasir. Kita bayangkan ini, penyiksaan ini luar biasanya. Kalau kita belum tahu lagi, kita selamat ini. Yasir dengan Sumayyah dibunuh di depan anaknya Ammar, sedangkan Ammar ini masih kecil. Kita bayangkan itu, bapak mama kita dibunuh di depan mata kita. Agaknya lah kalau macam saya ini, agaknya punya darah, mungkin gila saya itu. Ya, sudah besar, kenapa itu si awal gila kata orang? Iya, pasal bapak mamanya dibunuh di depan dia, bah. Sampai sekarang itulah gila, tak boleh dia terima. Bayangkan itu penyiksaan di orang itu, memang luar biasa. Jadi kalau umpamanya begitulah orang itu buat dengan saudara-saudara kita di Palestina, memang tidak heran, memang mereka punya style itu dari dulu begitu. Ya, alasan orang itu kononnya ada askar, istilahnya berselindung di hospital, maka dibomlah hospital. Padahal di hospital itu biasanya orang sakit dengan dokter. Akhirnya karena dibom, yang sakit pun terus meninggal, dokter pun yang patutnya istilahnya memberi obat, dia pun meninggal. Nah, inilah istilahnya peperangan yang bukan Islam. Ini yang terjadi sekarang, kita tengok. Bagaimanapun jangan kita putus asa, doa kepada Allah. Kalau ada duit, kirim. Ya, kirim dalam hati kita, aku tidak boleh pergi sana dan memang tak boleh pun pergi. Ada duitku sedikit, kirim. Saya ingat di mana-mana kita boleh nampak kiriman itu, ya. Dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Memang begitulah style orang. Kita bayangkan ini, budak lagi bayang istilahnya yang mentah, belum tahu macam mana dunia, sudah ditengokkan ayah mamanya dibunuh di depan dia.
Sehingga pada satu ketika pernah datang Abu Jahal dengan Ammar. Dia bercakap dengan Ammar. Sudah itu waktu dia bercakap, terbang burung-burung. Kalau istilah kita, terbang burung-burung. Apa bilang Abu Jahal? Ammar, kau cakap burung itulah Tuhan, katanya. Kalau kau tidak cakap, jaga kau. Aku siksa kau, kata Abu Lahab. Itu, bayangkan itu tuan-tuan, dahsyatnya ini. Budak bah dikasih main-main begitu. Jadi karena takutnya Ammar dia disiksa lagi, sebab dia ini sudah selalu disiksa ini oleh Quraisy ini. Maka dia cakap, iya, burung itulah Tuhan. Baru selamat kau. Oke, begitulah, baru ngam katanya. Jadi apa yang jadi tuan-tuan, rupanya Ammar sudah dia cakap begini, dia menyesal. Ya Allah, aku sudah cakap burung-burung itu Tuhan. Macam mana lah itu, katanya. Dia ambil peluang untuk jumpa dengan Nabi. Dia cerita dengan Nabi, ya Rasulullah, aku telah disakiti orang tu, tetapi supaya aku tidak lagi terus disakiti, maka ketika itu ada yang terbang burung-burung. Orang tu cakap, kau cakaplah burung tu Tuhan, supaya kamu tidak disakiti lagi. Maka aku pun cakaplah, selepas itu aku lepas dari kesakitan. Apakah saya berdosa ataupun salah ya Rasulullah? Bayangkan itu seorang budak, begitulah dia datang. Maka apa dicakap oleh Nabi? Seandainya mereka buat lagi sekali lagi, tidak salah, kau buat lagi begitu. Ini namanya tuan-tuan karena bukan dari hati. Ya. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Ya, artinya orang di luar Islam kita paksa masuk Islam. Kalau kita tidak mau masuk Islam, besok kau tidak hidup lagi. Maka dia pun mengucap 2 kalimat selamat. Sebetulnya Islamnya tidak betul sebab kita paksa. Begitulah yang terjadi kepada, menurut Said Qutb tadi, kebanyakan saudara-saudara kita yang memeluk Islam yang terawal, ya, yang terawal. Kita ini alhamdulillah ibu bapa Islam tidak kita alami ini. Tapi saudara-saudara kita setengah yang mu'alaf, terutama di Sabah, sedikit banyaknya mereka alami walaupun tidak seperti ini, ya. Itu makanya ada rumah yang disewakan oleh bagian zakat, rumah transit mu'alaf selama 3 bulan ada di Likas. Sebab mereka kadang-kadang tuan-tuan, macam ada seorang gadis, tidak payah saya cakap sukunya, nanti tersinggung pula dia. Setelah gadis ini masuk Islam, dia pulanglah ke rumah. Dedi katanya, aku sudah masuk Islam seperti yang ku cakap dulu dengan Dedi. Oh, sudah kau masuk? Sudah. Sudah pergi semua? Sudah urus semua? Ya, sudah urus. Oke. Mulai hari ini kau siapkanlah kau punya harta, yaitu baju-baju semua dengan beg, masukkanlah itu semua. Adapun kereta yang kau bawa, mari sini kunci. Maka kau keluarlah dari rumah ini. Mulai dari hari ini kau tidak lagi sebagai anak Dedi, katanya. Kita bayangkan itu. Setelah masuk Islam diusir dari rumah, padahal rumahnya ada, ayahnya ada, mamanya ada. Bukan dulu itu, sekarang ada. Ya, alhamdulillah ada zakat sewa rumah. Saya ingat berpuluh tahun sudah itu di Likas. Kita cakap rumah persinggahan mu'alaf selama 3 bulan. Boleh duduk sana. Ya. Inilah kadang-kadang cabaran kepada saudara-saudara kita, ya, yang masuk Islam itu. Jadi kita pergi kepada tajuk balik. Ada lagi satu orang namanya Zarinah. Zarinah ini karena istilahnya hebatnya, cacian mereka ini, desakan mereka ini, penderitaan mereka sampai mereka butakan mata dia. Dibutakan mata. Kita bayangkan ini, karena masuk Islam dibutakan mata, tapi namun dia tidak mau keluar dari Islam. Jadi tuan-tuan, jangan kita ingat kita buat Islam terus 100% orang suka sama kita, belum tahu. Sedangkan kita selalu datang ke masjid pun kadang-kadang orang perli juga itu. Alah Sianu, kau tengok Sianu rajin ke masjid kan? Iya. Aku tahu baik itu, waktu muda jajal baik itu, katanya.
Sudah tua baru alim sikit. Itu pun belum tahu itu bertahan atau tidak katanya. Itu namanya perli. Jadi kalau kita dengar itu, dengar saja, jangan masuk. Ya, dalam hati kita, syukurlah dulu kau cakap aku jajal. Mudah-mudahan sekarang tidak lagi jajal. Begitu Pak. Teruskan pergi masjid. Ya, sebab kalau pergi masjid, tuan-tuan, banyak kita dapat faedah berbanding pergi mana seluar masjid, selain masjid. Selalu pergi istilahnya ke padang. Mudah-mudahan kalau kita selalu pergi padang, maghrib pun mungkin limpas. Sebab belum lagi time bola berhenti. Ya. Jadi pergilah ke masjid, ya. Tidak apa. Orang caci, orang perli, biarlah dia perli. Dalam hati kita, orang dulu di perli bukan hanya setakat perli. Satu orang namanya Habbab bin Arad. Habbab bin Arad ini waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Maknanya lama sudah wafat Nabi, Abu Bakar, Umar. Waktu Umar jadi khalifah, ada Habbab bin Arad bercakap-cakap sama dia, orang punya sahabat-sahabat. Apa dia bilang? Umar, kamu tanya Habbab bin Arad, macam mana siksaan yang dia dapat dulu mula-mula Islam. Sekali orang tanya, macam mana siksaan yang kau dapat Habbab? Dia buka dia punya baju. Boleh dibilangkan tiada sudah istilahnya kulit dia yang tidak berbekas. Kita bayangkan itu, ya. Kita alhamdulillah, kalaupun ada sikit-sikit saja kita punya kulit ini yang ada tanda, ya. Itu pun kadang-kadang susah hati sudah. Dia pergi operate lagi supaya licin konon kulitnya, ya. Ada saya dengar tadi ceramah itu sambil kemari itu, ada orang katanya pergi jogging. Kalau ditanya orang supaya sehat, ya. Tapi katanya selepas dia sehat, dia tidak lagi kenal pergi masjid. Waktu sakit-sakit ada lagi pergi masjid. Sudah sehat betul, tidak lagi ingat ke masjid. Dia cakap lagi, waktu sakit itu bertutup lagi aurat. Kalau sudah cantik balik, dia pun mulalah tutup aurat dia. Mula buka, sebab kononnya nak ditengokkan sama orang. Sinilah kadang-kadang istilahnya kalahnya kita selepas kita mendapat nikmat daripada Allah. Itu yang kita takut itu tuan-tuan. Bertambah nikmat yang Allah berikan, maka bertambah jauh pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, kita tengok selepas Nabi berhijrah. Boleh dibilangkan kalau buat peran kita istilahnya umpamakan macam antara langit dan bumi. Padahal antara Makkah dengan Madinah 450 km lebih kurang saja. Keketawau. Tidak jauh. Keketawau. Tapi caranya selepas Nabi di Madinah, dia disambut. Tola'al badaru alaina. Artinya, Nabi itu datang ke Madinah, mereka istilahkan datang sudah bulan purnama yang kami tunggu-tunggu. Sementara selama ini 13 tahun di Mekah, tuan-tuan dicaci. Kalau kita tanya, cacian apa yang tidak mereka hamburkan kepada Nabi? Kita tanya saja, apa? Gila, orang tu cakap Nabi gila. Tukang sihir, orang tu cakap Nabi tukang sihir. Macam-macam orang tu cakap dengan Nabi. Dan bahkan karena istilahnya marahnya mereka telah membuat satu persepakatan di Darun Nakwah. Kalau kita umpamanya di Dewan Undangan, apa dia cakap? Siapa yang mendapat kepala Muhammad hidup atau mati, dia akan dapat istilahnya hadiah 100 ekor unta. Bayangkan sudah limitnya itu, Pak, mau dikasih mati sudah. Tapi tahu-tahu setelah Nabi di Madinah, maka dia disambut. Sebab apa? Di Madinah rupanya telah banyak orang masuk Islam. Walaupun Nabi baru sampai pada istilahnya tahun ke-14 itu daripada kenabian, tapi istilahnya 2 tahun ataupun sebelumnya itu sudah biasa. Orang-orang istilahnya sekitar Arab kalau namanya bulan haji, memang datang orang itu mengerjakan haji. Dan waktu datang mengerjakan haji itulah mereka berjumpa dengan Nabi. Mereka Islam dengan Nabi. Mereka belajar dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Selepas itu Nabi cakap, kamu pulanglah ke Madinah.
kamu ajarilah saudara-saudara kamu Islam, kamu Islamkanlah mereka. Maka walaupun Nabi baru sampai di Madinah, tetapi orang Islam di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Nah, ini strategi Nabi. Ya, sementara di Madinah Nabi sana siang malam 24 jam, tidak ada kemana-mana, tapi orang Islam istilahnya sedikit sahaja. Nah, karena inilah tadi mereka tidak dapat hidayah. Kemudian tuan-tuan, ada seorang hamba Allah namanya Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ni rupanya dalam hati dia begini, macam kita begini, aku mau tengok dulu yang dibilangkan orang tu Nabi itu macam mana rupanya orangnya. Dia mengem macam mana orangnya, apa dia buat istilahnya menurut dia. Begitu katanya Nabi datang, aku tengok wajahnya tidak ada tanda-tanda pendusta. Nah, itulah dia punya komen, aku tengok memang wajahnya memang tiadalah, tidak ada kita sanksi katanya. Kadang-kadang kan ada orang jumpa dengan kita, ini orang bagus kah, scam kah ini kah, macam ada bayang-bayangan kita nampak, ya, atau macam Pak Ciku yang sudah mati begini katanya kan. Ini tidak ada, bersih. Dan yang kedua katanya, yang aku heran, begitu ramai orang menyambut dia. Biasanya tuan-tuan kalau ramai orang menyambut, itu tanda bagus begitu kan. Belum pernah kita dengar, kita sambut, datang sudah pencuri yang kita tunggu-tunggu katanya. Tidak ada itu. Cuma kadang-kadang kalau menyambut istilahnya pemain bola dari luar negara, saya pernah nampak itu dalam berita. Mereka sambutlah di airport, pakai tai lah, pakai inilah. Sekali yang datang itu pakai seluar pendek, baru kau tahu. Hebatlah dia apa semua. Sekali datang nampak lutut, inilah dia namanya bukan Islamik. Tapi kadang-kadang kita orang Islamik tidak terasa itu. Ya, sebetulnya kita menghina diri kita. Yang disambut itu membuka aurat, tahu-tahu kita ini macam pakaian koprat lah konon, kiparat ada. Itulah tuan-tuan, kita tengok keadaan tua. Boleh kita sambut orang, tapi kalau dia baik. Kalau dia bercanggah dengan agama Islam, minta maaf tuan, saya tidak akan pergi. Sebab aku tahu dosanya banyak daripada pahalanya. Ya. Yang ketiga, kata Abdullah bin Salam, aku dengar ucapan yang pertama dicakap Nabi. Dia dengar tuh, apalagi yang dicakapnya. Ya ayuhan nas, absus salam. Wahai manusia, sebarluaskan salam. Ini yang dicakap Nabi. Yang kedua, wa'at imut to'am, beri makan orang yang mau makan. Pernahkah kita beri makan orang yang tidak mau makan? Banyak. Kita buat kenduri yang datang orang-orang kaya baru lagi makan. Tandanya begini saja dengan makanan kita. Tidak dia makan. Tapi kita lupa kadang-kadang jiran kita, tetangga kita, ada yang menengok-nengok begini. Ada apa itu di rumah itu? Mungkin kenduri begitu. Tidak kau pergi, tidak dia cakap. Inilah yang baru makan. Jadi kalau kita memanggil orang yang jauh, jangan kita lupa orang di sebelah-sebelah kita. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli